ini penyelenggara negara, maka seseorang yang bernama Irwan yang memberikan uang kepada kepala desa itu, ya, dan juga sebuah mobil, itu masuk dalam kategori suap. Dan kalau suap dalam kaitan dengan penyelenggara negara itu kategorinya korupsi. Ada dugaan gratifikasi ya? Kalau kita baca di dalam dokumen-dokumen yang ada, itu ada yang memberikan uang dan mobil kepada kepala desa. Nah, karena kepala desa ini penyelenggara negara, maka seseorang yang bernama Irwan yang memberikan uang kepada kepala desa itu, ya, dan juga sebuah mobil, itu masuk dalam kategori suap. Dan kalau suap dalam kaitan dengan penyelenggara negara itu kategorinya korupsi. Nah, peristiwa korupsi ini memang belum disentuh oleh pihak kepolisian. Sehingga nanti kita akan melaporkan dugaan korupsi pemberian suap 10 juta dan 1 unit mobil dengan nilai kurang lebih 100 juta itu, kita akan laporkan kepada KPK atau kejaksaan supaya ini diproses dari aspek tindak pidana korupsinya. Sedangkan perkara yang lagi jalan sekarang ini kan tindak pidana biasa, yaitu soal penyerobotan dan dugaan pemalsuan dokumen surat-surat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, itu masalahnya. Kira-kira bukti yang ada sekarang itu sudah mencukupi tidak untuk? Oh, sudah mencukupi, karena pemberinya juga mengakui bahwa memberikan uang 10 juta dan 1 unit mobil Mazda, dan penerimanya pun mengakui. Gitu. Jadi dari segi bukti sudah sangat cukup. Sudah cukup lah untuk dibuka penyidikan baru mengenai dugaan korupsi itu. Oke, kira-kira berapa lama, kapan bisa terlaksana? Segera setelah ini, karena memang kita juga menunggu momen yang tepat, yaitu ya setelah Lebaran. Tapi barang bukti yang diserahkan yang masuk dalam dugaan gratifikasi itu sudah ada fisiknya atau? Ya, fisiknya ada dan diakui oleh si penerimanya bahwa dia sudah menjual kembali itu. Sudah menjual. Yang jelas sudah ada pengakuan dari si pemberi dan dibenarkan oleh si penerima, dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Sebagai kuasa hukum dari pihak korban, saya melihat ada keteledoran, ya, untuk tidak menyatakan ada kesengajaan, ya. Ada keteledoran dari pihak penyidik dan juga jaksa penuntut umum, yaitu tidak memproses atau mengembangkan arah penyidikan dan penuntutan mengenai temuan di dalam penyidikan mengenai adanya pemberian entah hadiah atau suap yang dilakukan oleh salah satu saksi, karena dia diperiksa sebagai saksi, terhadap saksi lainnya yang kebetulan sebagai lurah atau kepala desa di desa Tegal Angus atau Tanjung Sari, saya tidak begitu hafal. Tetapi dalam dokumen BAP yang sudah dibagikan di dalam proses persidangan itu, terdapat keterangan dari seorang saksi, kalau saya tidak salah bernama Irwan, menerangkan bahwa ketika dia mengurus surat-surat tanah agar bisa mendapatkan sertifikat di kantor kepala desa itu, kepala desa itu menerbitkan beberapa dokumen
dan dia memberikan uang 10 juta dan 1 unit mobil Mazda. Nah, keterangan dia ini juga sudah diuji kembali terhadap si kepala desa itu sendiri, dan kepala desa itu pun membenarkan bahwa benar dia terima uang 10 juta dan 1 unit mobil Mazda yang dia gunakan untuk kebutuhan kesekretariatan di kantor desa pada saat dia menjabat dan pada saat saksi meminta supaya dibuatkan surat-surat untuk mengurus sertifikat yang ternyata kemudian surat-surat itu diduga palsu dan saat ini menjadi perkara tindak pidana penyerobotan tanah dan pemalsuan surat-surat di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, yang ingin kita ungkap di dalam peristiwa ini adalah mengapa sisi korupsinya tidak dikejar, tidak dikembangkan oleh penyidik. Nah, karena itu kita berharap ya di dalam pemeriksaan persidangan baik jaksa maupun hakim diharapkan untuk menggali lebih dalam perihal mengenai adanya bukti atau adanya fakta pemberian uang 10 juta ya dan juga 1 unit mobil dari keluarga terdakwa kepada seorang pejabat kepala desa di desa Tanjung Pasir atau desa Tegal Angus. Ini harus didalami dan diungkap sehingga nanti perlu adanya pengembangan baik di Kepolisian Tangerang atau Kejaksaan Negeri Tangerang atau kalau perlu dilaporkan ke KPK. Karena ini kan waktunya sudah lebih dari 30 hari, sudah berapa tahun yang lalu. Ya. Peristiwa ini khusus mengenai tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan upaya dari terdakwa untuk mendapatkan surat-surat secara ilegal itu ternyata disertai dengan suap. Nah, kita berharap dari suap yang disebut-sebut 10 juta dan 1 unit mobil Mazda ini, kita berharap supaya bisa diungkap juga kemungkinan suap ini juga berkembang terus sampai di kantor pertanahan dengan diterbitkannya sertifikat berdasarkan dokumen-dokumen palsu itu. Dan ini akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap lebih jauh bagaimana praktek mafia tanah menguasai semua sistem kekuasaan yang ada di daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mulai dari pegawai rendahan di kantor desa, sampai kepada kantor pertanahan kabupaten bahkan provinsi. Nah, jadi kita minta supaya pimpinan kejaksaan, pimpinan Polri, ya, Mahkamah Agung harus betul-betul mengawasi, memantau jalannya proses peradilan dalam perkara yang saat ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tentang korban dari Agus Gunawan dan kawan-kawan, karena kasus ini merupakan pintu masuk untuk mengungkap lebih jauh praktek mafia tanah yang saat ini sangat meresahkan masyarakat di Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Karangserang dan lain-lain yang selama bertahun-tahun masyarakat sangat dirugikan. Masyarakat selalu dihantui oleh masuknya pihak pengembang yang serta-merta mengusir mereka dari situ tanpa memikirkan hak-haknya yang selama turun-temurun sudah mereka warisi dari orang tua mereka.